Ketika kebohongan menjadi cara bertahan, kebohongan patologis bukan sekadar kebiasaan menipu, melainkan refleks bawah sadar untuk bertahan hidup di dunia yang dulu terasa tidak aman. Bagi sebagian orang, kebohongan bukan alat manipulasi, melainkan perisai dari ancaman yang tak terlihat. Ancaman akan penolakan, rasa malu, atau kehilangan kendali. Dalam psikologi, perbedaan antara kebohongan biasa dan patologis terletak pada niat dan dorongannya. Kebohongan sosial yang ringan muncul untuk menjaga kenyamanan orang lain. Tetapi, pada kebohongan patologis, dorongannya berasal dari impuls dalam, seperti napas yang keluar tanpa disadari. Mereka berbohong bukan untuk menipu, melainkan karena kebenaran terasa terlalu berbahaya untuk diucapkan. Fenomena ini sering berakar pada masa kecil, masa di mana kejujuran justru mendatangkan hukuman. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang keras belajar satu hal. Jika aku jujur, aku akan disakiti. Maka aku harus menciptakan dunia yang lebih aman di pikiranku. Dari sinilah lahir pola adaptasi yang menyelamatkan di masa lalu, tetapi menjadi penjara di masa dewasa. Kebohongan berubah dari mekanisme pertahanan menjadi cara hidup. Secara psikologis, tindakan berbohong terus-menerus menimbulkan disonansi kognitif, jarak antara realitas dan fiksi yang diciptakan. Namun bagi pelaku, jarak itu justru memberi rasa aman. Mereka menciptakan narasi alternatif, bukan karena ingin memanipulasi, melainkan untuk memulihkan rasa kendali atas kehidupan yang dulu tidak bisa mereka atur. Setiap kebohongan menjadi semacam editing terhadap masa lalu. Cara halus untuk menulis ulang kenyataan agar terasa lebih tertata, lebih bisa dihadapi. Kebohongan patologis juga sering disertai lapisan self-deception, menipu diri sendiri agar tidak perlu menatap luka yang sebenarnya. Proses ini membuat mereka hidup dalam dua dunia. Satu dunia nyata yang menakutkan, dan satu dunia buatan yang terasa aman. Namun semakin sering fiksi diciptakan, semakin kabur batas antara keduanya. Lambat laun, mereka tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana rekayasa. Seperti topeng yang awalnya dikenakan untuk melindungi, lambat laun topeng itu melekat pada wajah. Mereka lupa bagaimana rasanya hidup tanpa peran. Dan di balik setiap kebohongan yang terdengar percaya diri, sesungguhnya tersembunyi satu ketakutan yang sama. Bahwa diri mereka yang sebenarnya tidak akan pernah cukup untuk dicintai. Kebohongan patologis, pada akhirnya, adalah kisah tentang rasa takut kehilangan koneksi, tentang seseorang yang pernah belajar bahwa untuk diterima, ia harus menjadi sosok lain. Dan meskipun dunia itu palsu, di sanalah mereka merasa aman. Hingga tiba saatnya mereka harus memilih, tetap hidup dalam fiksi atau perlahan menatap cermin dan bertemu kembali dengan diri yang nyata.